Kehidupan manusia setelah alam dunia yaitu alam kubur atau barzah. Pada fase tersebut manusia akan merasakan dua kenikmatan, yaitu kenikmatan kebahagiaan dilihatkannya surga, alam akhirat sebagai alam selanjutnya, dan kenikmatan pedihnya siksa kubur. Dalam banyak keterangan, Rasulullah menyebutkan nikmat dan siksa kubur. Keduanya merupakan ganjaran yang Allah berikan sebelum hari akhir tiba. Kebaikan dan kejahatan seseorang selama hidup di dunia, cukup menentukan balasan apa yang akan diterimanya di alam barzah. Lalu bagaimana sesungguhnya perjalanan ruh, mulai sejak menghadapi kematian, sampai ditempatkan di liang lahat, sehingga mendapatkan beragam nikmat kubur. Dalam kaitan ini, kita tidak bisa mengira-ngira dan meraba-raba, kecuali melalui informasi yang didapat dari ayat Al-Quran, dan penjelasan hadis sahih. Hadis tersebut antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Dikomentari oleh Al-Hakim, hadis ini memenuhi kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat itu diceritakan bahwa, pada suatu hari, baginda Nabi, bersama para sahabat, mengantar satu jenazah sahabat Ansar. Setibanya di pemakaman, karena proses penggalian liang lahat belum selesai, Rasulullah akhirnya duduk di atas satu gundukan tanah, sambil menghadap kiblat. Sementara para sahabat, duduk di sekitarnya. Mereka tak berani bicara sepatah kata pun, karena takut akan ada hal penting yang disampaikan Nabi kepada mereka. Kemudian, Nabi mengorek-ngorek satu gundukan tanah. Lantas beliau menengadah ke langit dan kembali menunduk. Begitu beliau melakukannya hingga 3 kali. Tak lama berselang, beliau bersabda di hadapan para sahabat, "Kalian harus memohon perlindungan dari siksa kubur." Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur," hingga 3 kali. Doa itu pula yang menjadi pembuka hadis panjang yang menggambarkan bagaimana keadaan seorang hamba sejak awal kematian hingga dimasukkan ke liang lahat, ditinggalkan oleh keluarga yang mengantarnya, serta menghadapi fitnah dan nikmat kubur. Lantas apa saja yang terjadi kepada seorang hamba ketika menghadapi kematian? Serta apa saja yang menimpanya setelah kematian? Disebutkan dalam hadis, bahwa keadaan manusia yang dijemput kematian, ada dua keadaan orang mukmin dan orang kafir. Mengapa dibedakan? Sebab di antara keduanya terpaut keadaan yang jauh berbeda. Diceritakan, hamba yang beriman, ketika akan meninggalkan alam dunia, ditemui rombongan malaikat langit, malaikat yang menemuinya, tampak dalam rupa yang terbaik dan berpakaian yang terbaik. Wajah mereka juga ceria, bercahaya, dan berseri-seri. Di tangan mereka tampak kain kafan, dan minyak wangi dari surga, yang akan dipergunakan untuk membungkus dan membalur ruh si hamba mukmin tadi. Karenanya, tak heran, jika ada seorang hamba yang jasadnya semerbak wangi setelah meninggalnya. Itu menunjukkan bahwa hamba tersebut, termasuk hamba mukmin, yang ruhnya dimasukkan kain kafan, yang sudah dibalur minyak wangi oleh para malaikat. Kejadian wanginya jasad seorang hamba mukmin, juga dialami langsung oleh baginda Nabi, ketika menjalani perjalanan Isra Miraj. Olehnya tercium satu aroma yang sangat wangi. Karena penasaran, beliau bertanya kepada malaikat Jibril. Dijawab oleh malaikat Jibril, itu adalah aroma wangi yang keluar dari kuburan Siti Masitoh, seorang perempuan yang merawat anak-anak Firaun. Dan demi mempertahankan akidah dan keimanannya kepada Allah, Masitoh rela dihukum oleh Firaun, dengan cara dimasukkan ke dalam minyak panas bersama anak-anaknya, hingga ajal menjemputnya. Tampak terlihat, mereka duduk sejauh pandangan mata. Bahkan, sebagian orang saleh, bisa menceritakan kejadian yang disaksikannya itu, sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Saat malaikat Jibril dan malaikat pencabut nyawa duduk di dekat kepala orang yang hendak dicabut, ia berkata kepada si hamba, yang disebutkan dalam Al-Quran, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, dengan ridho dan diridhoi." Quran Surat Al-Fajr, ayat 27-28. Begitu disampaikan seperti itu, ruh si hamba pun tak bisa menolak.
Ia perlahan keluar dari jasadnya, mengalir bagaikan air dari ceret. Kondisinya jernih dan bersih. Setelah itu, semua malaikat langit dan malaikat bumi pun mengiringi kepergiannya. Ketika ruh si hamba berhasil dikeluarkan malaikat maut, para malaikat yang hadir menyaksikan kematiannya, tak membiarkan sekejap pun ruh tersebut. Mereka segera mengambil si ruh, lalu menyimpannya di atas kain kafan, yang sudah dilumuri minyak wangi dari surga. Demikian sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Quran Surah Al-An'am, ayat 61. Setelah ruh berpisah dari jasad, terciumlah aroma wangi, hampir memenuhi seantero dunia. Namun hanya hamba yang dikehendaki, yang dapat menciumnya. Rasulullah bersabda, aroma wangi yang keluar dari ruh hamba mukmin, bagaikan aroma minyak kasturi yang paling wangi, yang pernah ada di muka bumi. Setelah berhasil menggenggam ruh si hamba, para malaikat lantas bertolak ke langit paling atas. Di perjalanan, setiap kali bertemu dengan kumpulan malaikat, mereka ditanya tentang ruh yang tercium wangi yang mereka bawa tadi. Salah satu dari mereka menjawab, ini adalah ruh Fulan bin Fulan. Tak lupa mereka memanggil nama hamba tersebut dengan panggilan yang terbaik, yang pernah terdengar di muka bumi. Setiba di langit dunia, para malaikat pembawa ruh, memohon izin kepada para malaikat penjaga langit dunia. Setelah diizinkan, mereka diiring oleh para malaikat langit dunia hingga ke langit berikutnya. Demikian seterusnya hingga sampai di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, dijelaskan dalam Al-Quran. Tahukah engkau apakah Iliyin itu? Itulah kitab yang berisi catatan amal, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat, yang didekatkan kepada Allah. Quran Surat Al-Mutaffifin, ayat 19-21. Setelah dituliskan nama sang hamba dalam Iliyin, kemudian disampaikan kepada para malaikat, kembalikan lagi ruh hamba itu ke bumi. Sebab, kami berjanji kepada manusia akan menciptakan, mengembalikan, dan membangkitkan mereka di bumi. Hal itu seperti yang tersurat dalam Al-Quran. Darinya, tanah itulah kami menciptakanmu, kepadanyalah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu, pada waktu yang lain. Quran Surat Toha, ayat 55. Ruh pun dikembalikan ke bumi, dan dimasukkan lagi ke dalam jasad. Sehingga ia bisa mendengar suara sandal saudara-saudaranya, kerabat, serta kolega, yang mengantarkan dirinya, yang bergegas pulang menuju rumahnya masing-masing. Tak lama berselang, sang hamba didatangi dua malaikat, yakni Munkar Nakir yang suaranya keras, lantang, dan mengagetkan. Si hamba didudukkan, lantas ditanya 5 hal. Pertanyaan pertama, tentang Tuhan yang disembahnya sewaktu di dunia. Pertanyaan kedua, tentang agama yang dianutnya. Pertanyaan ketiga, tentang nabi yang diikutinya. Pertanyaan keempat, tentang kiblat yang jadi arah sholatnya. Dan pertanyaan kelima, tentang kitab yang diyakininya. Semua pertanyaan menunjukkan fitnah kubur, sekaligus fitnah terakhir yang dilalui seorang hamba mukmin. Pada saat itu, tiada artinya kecerdasan, tipu daya, dan kebohongan mulutnya. Seandainya ada seorang kafir yang sejak di dunia menghafal jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka tetap tidak ada gunanya. Sebab yang akan menjawab adalah amal baiknya dan pertolongan Allah. Allah berfirman, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim, ayat 27. Setelah itu, terdengar ada suara panggilan dari langit, hamba-Ku benar. Maka dihamparkanlah satu taman dari surga untuknya. Beri pakaian dari surga, buka satu pintu surga, maka datanglah kepadanya aroma wangi dari surga. Dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Hilang suara tadi, datang kepadanya satu sosok yang menyerupai laki-laki. Laki-laki itu sangat tampan dan menyenangkan.
Pakaiannya sangat bagus dan menyampaikan kabar gembira kepada si hamba. Ketika ditanyakan siapa laki-laki itu sebenarnya, maka diketahui bahwa ia adalah jelmaan dari amal saleh yang diperbuatnya semasa di dunia. Sementara keluarga dan anak-anaknya tak satu pun yang menemani. Yang tetap bersamanya adalah amal kebaikan dan kesalehannya. Saking nikmatnya si hamba di alam kubur, sampai-sampai ia memohon kepada Allah agar segera didatangkan kiamat. Tujuannya agar dirinya segera menerima nikmat yang lebih besar di negeri yang sangat indah, yakni surganya Allah. Itulah gambaran ruh setelah ajal menjemput. Semoga kita selalu beriman dan bertakwa kepada Allah sampai ajal kita tiba nanti. Amin ya robbal alamin.